Kembali bersama kami di Kompas Malam, kita masih membahas mengenai wabah hoax di Indonesia. Masih bersama kami Yosef Stanley Adi Prasetyo, Ketua Dewan Pers, dan juga John Fresley, Ketua Komisi Informasi Pusat. Saya ke Pak John lagi. Ada Satgas Anti Hoax, ada Satgas Lawan Aksi Provokasi. Seberapa efektif sebetulnya ini dibuat di Indonesia? Ya, jadi dibentuknya badan-badan ad hoc yang berkaitan dengan upaya memberantas hoax itu sebenarnya dasar hukumnya diambil dari Undang-Undang ITE, perubahan Undang-Undang ITE yaitu Undang-Undang 19 tahun 2016, di mana dikatakan pemerintah itu punya kewenangan untuk menghapus konten yang ada di khususnya media sosial apabila itu menyangkut 4 hal. Jadi konten mengenai SARA, lalu pornografi, radikalisme atau terorisme, dan yang terakhir tentang pencemaran nama baik. Nah, jadi mengacu kepada ketentuan perubahan Undang-Undang ITE tersebut, maka memang diperlukan satu instrumen-instrumen badan pelaksana, yang bersifat koordinatif di antara sesama penegak hukum dan juga lembaga-lembaga negara yang seperti komisi-komisi, Dewan Pers, Komisi Informasi, dan Komisi Penyiaran. Itu sejauh ini cukup efektif, mengingat yang menjadi persoalan itu memang bagaimana caranya pemerintah itu pertama memang harus tampil di ruang publik. Nah, itu mungkin yang perlu menjadi perhatian, dan saat ini itu seperti tadi saya sebutkan belum cukup efektif. Polisi punya unit cybercrime khusus untuk menangani hoax, tapi ada juga kemudian dibuat sama pemerintah, yaitu Satgas Anti Hoax dan juga Satgas Lawan Aksi Provokasi. Masih perlu nggak sih sebetulnya dua yang belakangan ini diciptakan, sementara polisi sendiri sudah punya unit khusus untuk menangani hal ini? Ya, saya kira karena sifatnya hoax ini sangat dinamis, saya kira bentuk satgas-satgas tersebut lebih kepada satu langkah-langkah koordinatif. Tidak akan tumpang tindih kan nanti? Saya pikir sepanjang masing-masing unit itu saling bekerja sama dan berkoordinasi, itu saya pikir cukup efektif. Oke, saya ke Pak Stanley. Sejauh ini fungsi Dewan Pers dalam penanggulangan hoax di Indonesia itu sejauh apa, Pak Stanley? Pertama, kita mendorong dan mensupport ya teman-teman dari instansi penegakan hukum yang terkait dengan penanganan hoax. Contohnya kami di Dewan Pers punya MOU dengan Polri bahwa untuk kasus-kasus yang produk jurnalistik diprioritaskan penanganannya oleh Dewan Pers. Tapi untuk kasus non-jurnalistik itu oleh polisi. Yang jadi pertanyaan, kadang rekan-rekan dari penyidik Polri itu tidak bisa membedakan mana ini produk jurnalistik dan bukan. Karena produk jurnalistik itu tidak boleh dibredel, tidak boleh ditunda, tidak boleh ada hal-hal yang menyangkut pelarangan dan seterusnya. Karena ada ancaman pidananya pasal 18 ayat 1. Ya. Nah, seringkali koordinasi. Jadi kalau mereka menangani sesuatu, menemukan sesuatu, mereka bertanya kepada Dewan Pers, apakah ini produk jurnalistik atau bukan. Setelah kita teliti bahwa ini bukan produk jurnalistik, maka ini penanganannya oleh penyidik Polri. Demikian juga oleh Kominfo. Kominfo itu kalau situs-situs yang misalnya itu menyangkut pornografi, radikalisme, dan seterusnya, itu akan diblokir. Nah, Kominfo juga berhati-hati jangan sampai ada produk jurnalistik yang terkena blokir. Nah, seringkali ada koordinasi juga. Di luar itu Dewan Pers mendorong masyarakat anti hoax yang sekarang marak di mana-mana untuk menjadi bagian dari verifikator. Kenapa? Karena wartawan itu ada di mana-mana, di semua tempat, dan biasanya kalau ada berita sesuatu misalnya di kota Jogja, itu kita bisa minta teman-teman Jogja untuk mengecek apakah berita ini benar atau tidak. Contoh misalnya, ketika ada berita bahwa asrama mahasiswa Papua dikepung oleh aparat di sana, ternyata hoax, beritanya tidak ada. Maka itu bisa dibantah bahwa seluruh berita tentang itu, termasuk yang ada di media sosial atau status orang di grup ya, dikatakan bahwa ini hoax. Di luar itu polisi juga punya yang namanya Direktorat Cybercrime ya. Dan di luar itu Humas juga melakukan. Jadi kalau ada berita-berita yang misalnya hoax, contohnya berita di penyerangan Kapolres di Jayapura yang diinformasikan diawali dengan dugaan adanya pembakaran Alkitab.
yang ternyata tidak benar. Itu langsung di-hoax itu, di-stempel dengan hoax oleh Polri dan disebarluaskan dan Dewan Pers membantu menyebarluaskan. Di luar itu ada sebetulnya software yang dikembangkan oleh satu anak muda yang sekarang bekerja di Singapura, namanya mesin anti-hoax, yang sekarang sedang dikembangkan untuk bisa ditempel di sistem iOS atau Android yang nanti bisa nempel di handphone. Itu adalah kalau ada berita-berita yang hoax tinggal di-capture, dimasukkan di dalam engine ini, maka akan ada ribuan wartawan termasuk masyarakat untuk menverifikasi berita ini benar. Semacam engine pencari Google seperti itu, ya. Kemudian nanti kita akan mencari apakah. Kemudian menverifikasi dan sumber-sumber dari orang-orang ini yang kemudian menyatakan bahwa ini beritanya tidak benar. Oke, saya ke Pak John. Pak John, data yang dipaparkan Kemenkominfo menyebut ada 800.000 situs penyebar hoax dan hate speech di Indonesia. Ini angka yang begitu besar kalau menurut masyarakat awam. Tapi artinya apakah seberapa mampu katakanlah pemerintah kita dengan segala macam satgas, cybercrime dan segala macam yang sudah ada itu untuk berupaya efektif untuk menanggulangi hal-hal seperti ini? Ya. Dengan angka yang sebesar ini. Saya kira terkait kepada upaya penanggulangan hoax ini memang sudah saatnya diperlukan pembentukan Badan Cyber Nasional. Ini yang kita belum ada. Kalau satgas-satgas itu kan sifatnya hanya sementara dan dia tidak punya satu tools, baik tools yang bersifat teknis maupun tools yang bersifat secara teknologi. Tapi dengan adanya satu badan khusus yang memang mempunyai kewenangan untuk melakukan menetapkan satu metode dan satu sistem dan infrastruktur dalam menangani hoax ini yang berbentuk Badan Cyber Nasional yang sebenarnya draftnya sudah disiapkan. Saya kira ini diharapkan ke depan mampu menanggulangi fenomena menangkal hoax ini. Karena keterkaitan hoax ini kan diproduksi oleh siapa saja dan menggunakan teknologi yang terus berkembang. Jadi diperlukan satu upaya-upaya yang memang secara terencana seperti itu. Salah satu media yang paling masif digunakan untuk penyebaran hoax kan media sosial. Kalau kita ingat di Eropa itu ada sanksi khusus bagi perusahaan media sosial yang kemudian tidak bisa menanggulangi hoax selama kurang lebih 24 jam kemudian dikenai denda. Mungkinkah ini kemudian juga dilakukan di Indonesia untuk bersama-sama mengantisipasi penyebaran hoax? Ya itu, kan teknologi ini kan berkembang sangat cepat. Jadi akan sangat sulit membuktikan ataupun membuat satu standar, misalkan awal dari pembentukan hoax ini diproduksi di media mana, itu memang secara teknologi diperlukan satu software khusus untuk membuktikannya. Nah, ini kan terkait dengan bahwa setiap ada hukuman itu harus ada harus ada dasar atau evidence yang mendasarinya. Nah, apabila tidak ada satu sistem yang secara khusus dibuat itu sangat tidak mungkin diterapkan seperti itu. Bagaimana kemudian mengedukasi masyarakat? Bagaimana kemudian yang menjadi pertanyaan adalah cara mudah bagi masyarakat selain tadi lewat engine yang tadi Pak Stanley juga sempat katakan untuk mengidentifikasi mana yang hoax dan mana juga yang fakta. Kita akan bahas ini usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Malam.